pemerintah resmi mengetok peraturan pemerintah terbaru tentang kenaikan gaji pokok sekaligus rapel pensiun. Bukan sekedar wacana, bukan sekedar isu yang beredar di media sosial, tetapi keputusan resmi yang sudah masuk tahap pelaksanaan dan siap cair mulai Oktober tahun 2025. Bagi para pensiunan, kabar ini tentu seperti angin segar di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, sampai kebutuhan sehari-hari seringkali membuat para pensiunan harus berpikir dua kali untuk mengatur pengeluaran bulanan. Kini dengan adanya tambahan dari rapel dan penyesuaian gaji pokok, ada harapan baru yang bisa meringankan beban tersebut. Keputusan ini tidak datang begitu saja. Pemerintah sudah lama mendapat tekanan dari berbagai kalangan, terutama organisasi pensiunan dan serikat ASN yang meminta adanya evaluasi terhadap nilai pensiun dan gaji pokok yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini. Inflasi yang terus bergerak naik, ditambah kebutuhan hidup yang makin besar menjadi alasan kuat di balik kebijakan ini. Dan akhirnya, perjuangan panjang itu mulai menampakkan hasilnya di Oktober tahun 2025. Menariknya, pembayaran tidak hanya berlaku untuk ke depan saja, tetapi juga ada rapel atau pembayaran mundur yang jumlahnya bisa cukup signifikan tergantung masa kerja dan golongan terakhir saat pensiun. Bagi sebagian besar pensiunan, ini bukan sekedar angka tambahan dalam slip pencairan. Ini adalah bentuk pengakuan negara atas jasa-jasa mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi. Rapel yang akan cair juga bisa menjadi solusi nyata untuk menutup kebutuhan mendesak, mulai dari biaya kesehatan, renovasi rumah, sampai membantu anak dan cucu yang juga menghadapi tantangan ekonomi. Karena itu, kabar ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipahami. Bukan hanya karena ada uang tambahan, tetapi juga karena ini menyangkut keberlangsungan kesejahteraan di masa tua. Nah, dalam video ini kita akan kupas tuntas bagaimana mekanisme pencairan rapel tersebut, siapa saja yang berhak menerimanya, berapa kisaran nominal yang bisa didapat, serta bagaimana aturan teknis yang sudah dipersiapkan pemerintah. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena informasi ini akan sangat berguna bagi para pensiunan maupun keluarga mereka yang ingin memahami perubahan besar di bulan September 2025 ini. Bayangkan suasana di bulan Oktober tahun 2025 nanti ketika kabar ini benar-benar diwujudkan menjadi kenyataan. Banyak pensiunan yang sejak awal tahun menanti-nanti kepastian. Mungkin ada yang bertanya-tanya apakah pemerintah benar-benar serius atau hanya janji semata. Namun kali ini tidak lagi sekedar rencana, karena peraturan pemerintah yang mengatur tentang kenaikan gaji pokok dan rapel pensiun ASN, TNI, serta Polri sudah resmi diketok. Artinya, tidak ada lagi keraguan, tinggal menunggu proses pencairan yang dijadwalkan mulai bulan ini. Banyak orang membayangkan bagaimana suasana bank atau kantor taspen nanti dipenuhi wajah-wajah yang lega, haru, sekaligus penuh rasa syukur. Pemerintah menyadari betul bahwa para pensiunan menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Setiap tahun biaya kebutuhan pokok naik, biaya kesehatan melonjak, belum lagi ada keperluan tak terduga yang datang tanpa bisa diprediksi. Selama ini, uang pensiun seringkali terasa pas-pasan. Bahkan ada yang harus menambah penghasilan dengan membuka usaha kecil-kecilan atau mengandalkan bantuan anak-anak. Maka dari itu, kebijakan ini dianggap sebagai langkah konkret untuk menjaga martabat para pensiunan agar tetap bisa hidup layak di masa tua. Namun tentu saja tidak sedikit juga yang bertanya-tanya bagaimana sebenarnya cara perhitungan rapel ini. Apakah semua golongan mendapatkan jumlah yang sama atau ada perbedaan tergantung masa kerja dan pangkat terakhir? Jawabannya tentu saja ada perbedaan. Besaran rapel akan sangat bergantung pada berapa lama seseorang sudah pensiun, golongan berapa saat ia berhenti bekerja, dan bagaimana struktur gaji pokok barunya dihitung. Misalnya, seorang pensiunan golongan 4 dengan masa kerja panjang tentu akan mendapatkan rapel yang lebih besar dibandingkan pensiunan golongan 2 yang masa kerjanya lebih pendek. Hal ini wajar, karena sistem pensiun memang didasarkan pada proporsi kontribusi dan tanggung jawab yang pernah diemban. Selain itu, rapel ini juga mencakup pembayaran ke belakang sejak aturan ini seharusnya berlaku. Artinya, jika peraturan baru ini sudah ditetapkan sejak pertengahan tahun, tetapi baru cair di Oktober, maka ada akumulasi beberapa bulan yang akan dibayarkan sekaligus. Inilah yang membuat banyak pensiunan merasa sangat terbantu karena jumlah rapel bisa lumayan besar dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak. Tidak sedikit yang sudah mulai menghitung-hitung. Apakah rapel itu cukup untuk membayar cicilan rumah?
memperbaiki atap yang bocor, membeli obat-obatan rutin, atau bahkan sekedar menyisihkan sedikit untuk tabungan cucu. Bagi sebagian orang, uang rapel ini lebih dari sekedar angka. Ia bisa menjadi momentum emosional karena menandai bahwa perjuangan para pensiunan tidak dilupakan. Pemerintah dengan tegas menunjukkan bahwa pengabdian mereka dihargai meskipun sudah tidak lagi aktif bekerja. Banyak kisah pensiunan yang dengan gaji bulanan seadanya tetap berusaha mandiri, enggan membebani anak-anaknya, dan tetap menjaga semangat hidup. Ketika tambahan seperti rapel ini datang, mereka merasakan kelegaan sekaligus rasa dihormati. Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri masih ada rasa khawatir tentang mekanisme pencairan. Bagaimana jika prosesnya terlambat? Bagaimana jika ada masalah administrasi? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul terutama di kalangan pensiunan yang mungkin sudah tidak begitu terbiasa dengan proses birokrasi modern yang serba digital. Namun pemerintah melalui Taspen dan instansi terkait sudah berjanji akan memperlancar semua prosedur. Bahkan, banyak kantor layanan sudah menyiapkan loket khusus dan sistem antrean yang lebih cepat untuk memastikan bahwa pencairan tidak menimbulkan kebingungan. Menariknya, rapel ini juga akan berdampak pada perekonomian lokal. Bayangkan ribuan pensiunan yang menerima tambahan uang dalam jumlah besar sekaligus, tentu akan membelanjakan sebagian di pasar, apotik, rumah sakit, atau bahkan untuk biaya renovasi kecil-kecilan. Perputaran uang ini akan membantu pedagang kecil, tenaga kerja lokal, dan bahkan meningkatkan gairah ekonomi di daerah. Jadi bukan hanya pensiunan yang merasakan manfaat langsung, tetapi masyarakat sekitar juga ikut terbantu. Momen ini juga bisa menjadi refleksi bagi generasi muda ASN, TNI, dan Polri yang masih aktif. Mereka melihat bagaimana negara tetap memperhatikan para senior setelah purna tugas. Hal ini bisa menumbuhkan semangat pengabdian karena ada jaminan bahwa jerih payah mereka tidak akan dilupakan ketika sudah memasuki masa pensiun nanti. Apalagi dengan adanya evaluasi rutin terhadap sistem pensiun, besar kemungkinan ke depan akan ada lagi penyesuaian-penyesuaian yang membuat hidup di masa tua semakin terjamin. Tentu selalu ada suara kritis yang mempertanyakan dari mana pemerintah mendapatkan anggaran untuk membayar kenaikan gaji pokok dan rapel pensiun ini. Apakah akan membebani APBN? Apakah ini hanya langkah politik semata menjelang tahun-tahun berikutnya? Pemerintah menegaskan bahwa anggaran sudah dipersiapkan jauh-jauh hari melalui perencanaan keuangan negara. Pos belanja untuk pensiun ASN, TNI, dan Polri memang termasuk salah satu yang terbesar dalam APBN karena jumlah penerimanya mencapai jutaan orang. Namun justru karena jumlah itu besar, transparansi dan kepastian pembayaran menjadi keharusan bukan pilihan. Dalam percakapan sehari-hari, banyak pensiunan yang kini mulai membicarakan rencana mereka setelah menerima rapel. Ada yang ingin memperbaiki rumah, ada yang berniat membeli motor baru untuk anaknya, ada juga yang lebih sederhana, hanya ingin bisa makan enak bersama keluarga di restoran tanpa harus terlalu khawatir soal harga. Momen ini menghadirkan kembali rasa optimisme di kalangan pensiunan, sesuatu yang mungkin sempat memudar karena keterbatasan finansial. Jika kita menilik sejarah, kebijakan penyesuaian gaji pokok dan pensiun seperti ini bukanlah hal yang sering dilakukan. Biasanya membutuhkan pertimbangan panjang, negosiasi antar lembaga, dan perhitungan dampak keuangan negara. Karena itu, keputusan di tahun 2025 ini dianggap sangat penting karena menjadi tanda bahwa negara benar-benar serius menjaga kesejahteraan para purna bakti. Tidak sedikit pakar ekonomi yang menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis yang bisa memperkuat stabilitas sosial. Sebab, kesejahteraan pensiunan berkaitan langsung dengan kesejahteraan keluarga besar yang mereka tanggung. Bayangkan, seorang pensiunan yang mendapatkan tambahan dari rapel bisa membantu biaya sekolah cucunya. Seorang nenek pensiunan bisa membelikan vitamin tambahan untuk kesehatan suaminya. Hal-hal sederhana seperti itu sesungguhnya berdampak luas pada kebahagiaan keluarga. Di tengah situasi ekonomi yang serba sulit, tambahan penghasilan sekecil apapun bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini juga membuka diskusi lebih luas tentang masa depan sistem pensiun di Indonesia. Apakah di masa depan kita akan melihat transformasi besar, misalnya dengan skema yang lebih modern, terintegrasi digital, atau bahkan berbasis investasi? Saat ini sebagian besar pensiun masih ditanggung langsung oleh APBN melalui sistem PA Sugo. Artinya, gaji dan pensiun dibayar dari anggaran negara setiap tahun. Namun seiring bertambahnya jumlah pensiunan, ada wacana untuk memperkuat skema tabungan pensiun yang lebih mandiri. Rapel dan kenaikan gaji pokok tahun 2025 ini bisa menjadi momentum untuk memulai pembicaraan tersebut secara lebih serius. Bagi masyarakat umum, kabar ini juga menjadi pengingat tentang pentingnya merencanakan masa depan sejak dini.
Generasi muda bisa belajar bahwa pensiun bukan sekedar akhir dari karir, tetapi fase kehidupan yang membutuhkan perencanaan matang. Jika negara saja serius menanggung kesejahteraan para pensiunan, tentu kita sebagai individu juga perlu memikirkan tabungan dan investasi jangka panjang. Dengan begitu, ketika tiba masanya kita bisa menyambut masa pensiun bukan dengan kecemasan, tetapi dengan rasa aman dan penuh rasa syukur. Di tengah semua cerita ini, ada pula sisi emosional yang tidak bisa diabaikan. Banyak pensiunan yang merasa terharu ketika mendengar kabar rapel ini. Bagi mereka ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal penghargaan. Pengabdian yang selama ini mungkin dianggap biasa saja, kini kembali mendapatkan sorotan. Mereka merasa tidak dilupakan, mereka merasa masih menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Itulah mengapa banyak yang menyambutnya dengan air mata bahagia sambil berdoa agar pemerintah terus konsisten memperhatikan nasib mereka. September 2025 akan menjadi bulan bersejarah bagi jutaan pensiunan di Indonesia. Suasana hangat di rumah-rumah akan terasa ketika uang rapel cair, ketika keluarga berkumpul, membicarakan bagaimana memanfaatkannya sebaik mungkin, dan ketika senyum-senyum lega menghiasi wajah para orang tua. Semua ini adalah buah dari perjuangan panjang, kerja keras bertahun-tahun, dan kesabaran menanti kebijakan yang tepat.